Pernah nggak sih Anda berharap gitu bisa lebih ngerti apa ya yang sebenarnya dipikirin atau dirasain orang lain? Atau mungkin kepikiran, kenapa sih orang itu kok gitu kelakuannya? Iya, iya. Rasanya kalau bisa baca orang tuh kayak punya kekuatan super ya kan? Betul. Tapi sebenarnya ini tuh skill loh, keterampilan yang bisa kita pelajarin bareng-bareng. Betul sekali. Dan untuk penelusuran kita kali ini nih, kita bakal coba gali lebih dalam berbagai wawasan dari bukunya Patrick King, judulnya Read People Like a Book. Oh, yang itu ya? Iya, buku ini tuh isinya serangkaian teknik yang menarik banget buat analisis dan memahami orang lain. Jadi nggak cuma di permukaan aja gitu. Oke, jadi misi kita kali ini buat Anda para pendengar adalah ngebongkar beberapa intisari kunci dari sumber ini ya. Sip. Kita bakal coba selami motivasi tersembunyi di balik tindakan orang, terus ngurai bahasa tubuh sama ekspresi wajah yang kadang nggak kesebut, sampai gimana sih manfaatin kekuatan observasi di interaksi kita sehari-hari. Intinya sih gimana caranya Anda bisa jadi pengamat yang lebih jeli gitu, dan dapat pemahaman yang lebih kaya lah tentang orang-orang di sekitar. Jadi garis besarnya nih, kita bakal nyentuh beberapa area penting ya. Kekuatan pendorong di balik perilaku, alias motivasinya. Motivasi, oke. Terus, pesan-pesan tersembunyi dalam komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh ya. Iya, bahasa tubuh. Terus ada beberapa kerangka buat memahami kepribadian, tapi ini ada catatan pentingnya nanti. Oke. Sedikit juga soal nuansa deteksi kebohongan. Ini seru nih. Dan tentu aja, seni mengamati, baik yang cepat maupun yang lebih mendalam. Yuk, kita mulai aja. Oke, mari kita langsung aja ke intinya ya. Kenapa sih orang ngelakuin apa yang mereka lakuin? Kayaknya ngerti motivasi itu kuncinya banget, bukan? Tepat. Salah satu prinsip paling dasar nih yang dibahas itu namanya prinsip kesenangan versus rasa sakit. Pleasure pain principle gitu. Oh, yang itu. Iya, naluri dasar kita tuh emang gitu. Selalu nyari seneng, selalu hindari sakit. Ini kayak fondasi perilaku manusia deh. Kedengarannya sih simple ya, tapi kayaknya ada yang lebih dalam deh dari itu. Apa nih intinya yang sering kelewat? Nah, benar banget. Yang krusial buat dipahami itu, dorongan buat menghindari rasa sakit itu seringkali jauh lebih kuat dan lebih mendesak dibanding dorongan nyari seneng. Oh, jadi hindarin sakit lebih kuat ya? Jauh lebih kuat. Dan lagi nih, yang paling ngaruh itu persepsi kita soal seneng atau sakit itu bukan realitasnya loh. Maksudnya gimana tuh? Persepsi? Contohnya di buku itu soal chapulines, belalang goreng Meksiko. Mungkin Anda belum pernah coba tapi udah kebayang duluan kan? Rasa anehnya atau tekstur serangganya gimana gitu. Iya sih, agak gimana gitu ya bayanginnya. Nah, persepsi rasa sakit di sini, mungkin jijik atau nggak nyaman ya, itu udah menang telak. Padahal belum dicoba, belum ada bukti nyata. Bener juga. Jadi kalau mau ngerti motivasi orang, coba deh gali apa sih yang paling dia takutin atau hindarin. Itu seringkali lebih ngebuka rahasia dibanding nanya apa yang dia pengen. Ah, oke. Jadi fokus ke apa yang dihindari ya. Itu bisa jadi jalan pintas buat ngerti motivasi inti. Selain itu, ada juga kerangka terkenal dari Maslow kan? Hierarki kebutuhan. Yang kayak tangga prioritas itu bukan sih? Persis. Itu dia. Mulai dari kebutuhan paling dasar, fisiologis ya, makan, minum, tempat tinggal. Terus naik ke rasa aman, terus ke kebutuhan sosial kayak kasih sayang, rasa memiliki, naik lagi penghargaan, dan puncaknya baru aktualisasi diri. Nah, implikasinya gimana tuh buat baca orang? Implikasinya jelas banget. Kebutuhan di tingkat bawah yang belum terpenuhi itu bakal teriak paling kenceng. Itu yang bakal dominasi motivasi orang saat itu. Jadi kita perlu tahu dia lagi di level mana gitu ya? Betul. Kira-kira dia lagi berjuang di tingkat mana nih? Itu bantu kita pahami prioritas dia saat itu apa. Contoh yang konselor di penampungan wanita itu jadi pas banget ya? Nah, itu dia. Pendekatannya pasti beda kan? Kalau ada yang baru datang ya prioritasnya jelas rasa aman fisik dulu. Tapi kalau udah lebih stabil, mungkin fokusnya geser ke bangun hubungan lagi atau ningkatin harga diri. Jadi intervensinya lebih kena sasarannya. Tepat sekali. Pemahaman ini tuh kayak ngasih kacamata praktis buat lihat perilaku. Sumber kita juga nyinggung peran bawah sadar loh. Wah, masuk ke yang lebih dalam lagi nih. Ya, sedikit. Ada konsep the shadow atau bayangan dari Carl Jung misalnya. Ini tuh bagian diri kita yang nggak kita akui. Yang disembunyiin gitu. Bisa jadi ketakutan, rasa iri, atau sombong mungkin. Nah, ini tanpa sadar bisa dorong perilaku kompensasi. Atau malah kita proyeksikan ke orang lain. Gimana kita bisa ngintip bayangan ini pas interaksi sehari-hari? Ada tandanya gitu? Salah satu petunjuknya ya, kalau ada reaksi emosional yang kayaknya
kuat banget dan nggak proporsional gitu sama situasi atau sifat tertentu. Contohnya? Misalnya nih, ada orang yang benci banget atau gampang banget terusik sama orang malas. Nah, ini bisa jadi loh ya, dia sebenarnya lagi berjuang sama sisi malas dalam dirinya yang nggak dia akui. Gitu ya cara kerjanya. Atau coba perhatiin dualitas dalam diri seseorang. Ada kontradiksi nggak antara citra yang dia tampilin sama perilaku dia sesekali? Terus ada juga konsep inner child, anak batin. Anak batin? Maksudnya? Itu pola perilaku atau reaksi emosi dari masa kecil yang muncul lagi pas dewasa, terutama pas lagi stres atau kepicu sesuatu. Kayak orang dewasa yang ngambek atau ngerajuk pas gak setuju rapat gitu, mirip anak kecil jadinya. Nah, bisa jadi. Contohnya gitu. Ini sering nyambung sama mekanisme pertahanan ego. Pertahanan ego? Iya, secara nggak sadar, pikiran kita tuh ngelindungin diri dari perasaan nggak enak. Kayak rasa bersalah, malu, atau kalau citra diri kita terancam. Ada beberapa yang umum banget. Apa aja tuh? Misalnya denial, penyangkalan, nolak gitu aja nerima kenyataan yang nggak enak. Itu sering dengar. Terus ada rasionalisasi. Ini juga sering kita lihat kan? Iya, cari-cari alasan gitu ya. Betul. Cari alasan logis buat benarkan tindakan atau kegagalan yang sebenarnya didorong hal lain. Kayak analogi rubah sama anggur masam itu loh. Oh iya, yang karena nggak bisa gapai terus bilang anggurnya asam, haha. Persis. Terus satu lagi yang perlu diwaspadai itu projection, proyeksi. Ini mekanisme di mana kita tanpa sadar ngelempar sifat, perasaan, atau motif negatif kita sendiri ke orang lain. Waduh. Contoh paling gampang, orang yang diam-diam gak setia, malah jadi curigaan banget dan nuduh pasangannya selingkuh. Wow, itu cara ego meles dari rasa bersalahnya ya? Bisa dibilang gitu. Nah, ngenalin mekanisme ini tuh bantu kita lihat lebih jauh dari sekedar perilaku di permukaan. Menarik banget ya, gimana lapisan-lapisan motivasi ini kerja di bawah sadar. Oke, sekarang kita pindah ke yang lebih kelihatan nih. Bahasa tubuh sama ekspresi wajah. Katanya kan sebagian besar komunikasi kita itu nonverbal. Bener nggak sih? Tubuh nggak bisa bohong? Ya, itu pernyataan yang kuat ya. Dan mungkin agak simplifikasi sih. Tapi emang benar, komunikasi nonverbal itu signifikan banget dan seringkali lebih jujur. Kenapa? Karena banyak yang sifatnya refleksif, di luar kontrol sadar kita. Oke. Salah satu konsep menarik tuh micro-expressions. Ekspresi mikro dari Paul Ekman. Ekspresi mikro, apa tuh? Ini ekspresi wajah yang super singkat, cepet banget, kurang dari 1/30 detik, munculnya nggak sadar dan nyambung sama emosi universal. Seneng, sedih, jijik, marah, takut, kaget. Wah, kedengerannya kayak alat deteksi bohong super canggih ya. Tapi praktis nggak sih nangkep sesuatu secepat kilat gitu pas ngobrol biasa? Risiko salah interpretasinya gede dong. Pertanyaan bagus, dan emang harus hati-hati banget. Ekspresi mikro itu bisa jadi petunjuk emosi yang disembunyiin atau mungkin inkonsistensi yang nyambung ke bohong. Tapi, dia juga bisa muncul cuma karena gugup biasa, atau stres, atau bahkan pas lagi mikir, lagi proses informasi. Jadi, ngandelin ini sebagai satu-satunya bukti, wah risikonya gede banget. Oke, jadi bukan peluru perak ya? Bukan. Salah satu hal yang bisa diamati sih soal asimetri. Ekspresi wajah yang dipaksain atau palsu itu seringkali kurang simetris dibanding ekspresi asli yang natural. Oke. Selain wajah ada bahasa tubuh keseluruhan kan? Joe Navarro, mantan agen FBI itu, banyak bahas ini katanya dari sisi respons otak limbik ya, yang fight, flight, freeze itu. Betul. Lawan, lari, atau beku. Nah, konsep kuncinya itu ngamatin spektrum kenyamanan versus ketidaknyamanan. Gimana tuh bedainnya? Gini, tubuh yang ngerasa nyaman, aman, atau pede itu cenderung ngembang. Posturnya lebih tegak, rileks, terbuka, kayak ngambil ruang lebih banyak. Oke. Sebaliknya, pas ngerasa nggak nyaman, terancam, atau mungkin lagi nggak jujur nih, tubuh cenderung nyusut. Jadi tegang, ngelindungin diri. Contohnya? Nyilangin tangan atau kaki, bahu agak bungkuk, kayak pengen nggak kelihatan gitu. Terus ada juga pacifying behaviors, perilaku nenangin diri. Itu gerakan-gerakan kecil nggak sadar itu ya? Tepat. Itu cara bawah sadar kita ngurangin stres atau cemas, kayak nyentuh atau gosok leher. Leher ya? Kenapa leher? Karena leher itu secara naluriah kita anggap area rentan. Jadi pas stres, kita otomatis kayak mau ngelindungin atau nenangin area itu.
Bisa juga nyentuh wajah, gosok-gosok tangan, nguap berlebihan padahal nggak ngantuk, atau gerakan ngusap paha namanya leg cleansing. Wah, banyak juga ya. Lihat pola perilaku ini bisa kasih sinyal ada stres atau nggak nyaman. Nah, sebaliknya, ada juga postur yang nunjukin dominasi atau pede. Kayak gimana tuh contohnya? Misalnya, tangan di pinggang, sering disebut arms akimbo. Tangan tolak pinggang, siku keluar, jadi kelihatan lebih besar kan badannya? Oh iya, kayak bos gitu ya kadang. Hahaha. Atau hand stippling, ujung jari kedua tangan saling ketemu ngebentuk kayak menara gereja gitu. Sering dilakuin sambil duduk sama orang yang ngerasa ngontrol situasi atau yakin banget sama argumennya. Terus kaki gimana? Katanya kaki juga penting. Iya, kaki itu seringkali jujur loh. Kaki bisa nunjukin tingkat energi. Gugup atau antusias tinggi itu bisa sama-sama bikin kaki gerak lebih aktif. Goyang-goyang atau ngetuk-ngetuk lantai. Terus? Yang menarik juga arah kaki. Seringkali kaki kita itu nunjuk ke arah orang atau hal yang narik minat kita. Atau sebaliknya, nunjuk ke arah pintu keluar kalau kita sebenarnya udah pengen udahan ngobrolnya, secara nggak sadar. Wah, detail ya. Jadi dengan semua sinyal ini, gimana prinsip utama analisisnya? Biar kita nggak salah tafsir. Nggak bisa lihat satu gerakan aja kan, pasti? Nah, itu dia. Penting banget. Ada 3 prinsip emas nih. Pertama, jangan pernah ya, interpretasi satu sinyal aja sendirian. Itu kayak baca kalimat cuma dari satu huruf. Nggak bisa. Terus gimana? Cari kelompok sinyal, clusters. Sinyal-sinyal yang muncul barengan dan konsisten. Itu baru ngasih gambaran. Kedua, perhatiin ketidaksesuaian, incongruence. Maksudnya? Nggak cocoknya antara apa yang diucapin sama bahasa tubuhnya. Misal orang bilang, iya, tapi kepalanya geleng dikit. Nah, mana yang lebih Anda percaya? Bahasa tubuhnya sih biasanya. Biasanya gitu. Ketiga, dan ini krusial banget, selalu tentukan baseline. Perilaku normal orang itu gimana? Baseline, oh kebiasaan normalnya gitu ya. Betul. Gimana sih dia kalau lagi rileks, lagi di situasi netral? Nah, perubahan signifikan dari baseline itu yang perlu diperhatiin. Bukan cuma gerakannya itu sendiri. Oke. Jadi baseline, cluster, sama inkongruensi. 3 itu ya kuncinya. Sip. Nah, setelah lihat motivasi internal sama ekspresi eksternal lewat bahasa tubuh, ada juga kan yang coba metain kecenderungan perilaku jangka panjang pakai tipe kepribadian. Seberapa berguna sih model kayak Big Five atau MBTI gitu menurut sumber kita? Model kepribadian itu bisa jadi alat bantu. Tapi ya itu harus dipakai hati-hati banget. Model kayak Big Five yang lihat 5 dimensi utama, keterbukaan, openness, kehati-hatian, conscientiousness, ekstraversi, extraversion, keramahan, agreeableness, sama neurotisisme. Yang ocean itu ya singkatannya? Iya, ocean. Itu bisa ngasih semacam peta kasar lah buat pahami pola kecenderungan perilaku orang dalam jangka panjang. Sama juga kayak model lain, MBTI atau Enneagram gitu. Peta kasar ya, bukan cetak biru pasti. Mengingat tes-tes ini kan populer banget ya. Terus nilai praktisnya apa dong buat observasi sehari-hari? Meskipun tadi dibilang hati-hati. Nilai praktisnya itu lebih ke ngasih kerangka buat kalibrasi ekspektasi sama pahami preferensi umum. Misalnya nih, tahu orang cenderung tinggi di skala extraversion, mungkin bantu kita paham kenapa dia kelihatan lebih semangat di keramaian dan mungkin layu kalau kelamaan sendirian. Sebaliknya, yang introvert mungkin butuh waktu tenang buat recharge. Ngamatin preferensi ini di pilihan aktivitas atau cara interaksi bisa kasih petunjuk. Tapi, ini penting banget digarisbawahi, ini hanya satu kacamata, bukan label mati. Oke. Konteks, mood, situasi spesifik itu selalu ngaruh gede. Jangan pernah masukin orang ke kotak pokoknya. Siap. Jadi alat bantu pemahaman ya, bukan alat ngejudge. Nah, sekarang kita sentuh topik yang selalu bikin penasaran nih, deteksi kebohongan. Sumbernya bilang ini susah banget ya. Susah banget. Realitasnya, nggak ada tuh tanda hidung Pinocchio yang pasti. Kebanyakan orang, bahkan profesional sekalipun, akurasinya nggak jauh beda sama nebak korin kalau cuma ngandalin tanda-tanda fisik doang. Terus gimana dong? Yang lebih efektif, menurut sumber ini, itu fokus ke strategi percakapan. Buat ngungkap kebenaran, bukan cuma nyari tanda bohong. Lebih capek daripada ngomong jujur. Oh iya. Iya dong. Orang bohong tuh harus bikin cerita palsu, pasti inkonsisten, ngelola emosi biar nggak bocor, mantau reaksi lawan bicara, semua barengan. Nah, jadi salah satu strategi itu, tingkatin beban kognitif si orang yang diduga bohong. Caranya? Tanya pertanyaan terbuka yang butuh detail. Minta dia ceritain kejadiannya tapi urutannya dibalik.
Atau kasih pertanyaan gak terduga yang dia nggak siapin jawabannya. Wah, dijebak halus gitu ya. Di bawah tekanan kognitif kayak gitu, orang yang bohong bakal lebih kelihatan susahnya, ragu-ragu, atau jawabannya jadi nggak konsisten. Ini lebih bisa diandelin daripada cuma lihat matanya gerak ke kiri atau kanan. Itu cerdas sih pendekatannya. Selain bikin otaknya kerja keras, apalagi? Amati juga inkonsistensi. Nggak cocoknya detail cerita dari waktu ke waktu, atau antara cerita dia sama fakta yang udah kita tahu. Perhatiin juga emosi yang ditampilin. Kelihatan maksa nggak? Munculnya telat nggak? Intensitasnya pas nggak sama ceritanya? Secara verbal juga ada kecenderungan, tapi ini bukan aturan baku ya. Pembohong itu pakai lebih banyak kata-kata umum, tapi justru lebih sedikit pakai kata ganti orang pertama kayak saya atau aku. Mungkin cara bawah sadar buat jaga jarak dari bohongnya itu. Oke. Jadi lagi-lagi balik ke prinsip dasar ya. Bandingin sama baseline perilaku normalnya, terus pakai elemen kejutan atau pertanyaan tak terduga. Persis. Kombinasi strategi ngobrol, ngamatin inkonsistensi, sama bandingin ke baseline itu jauh lebih oke daripada berburu satu tanda bohong aja. Nah, setelah kita bekelin diri nih sama pemahaman motivasi, bahasa tubuh, sama strategi ngobrol ini, gimana caranya kita bisa benar-benar ngasah kekuatan observasi kita sehari-hari? Ada konsep thin slicing dari Malcolm Gladwell yang disinggung tadi. Yap, thin slicing. Itu kemampuan otak kita buat bikin penilaian cepat dan seringkali cukup akurat loh. Cuma dari potongan informasi yang terbatas banget. Kayak kesan pertama dalam beberapa detik gitu. Intuisi awal ya. Betul. Prosesnya bawah sadar, ngandelin intuisi sama pengenalan pola. Menarik sih. Tapi seberapa gede kita harus percaya sama intuisi awal ini? Bukannya bisa jadi bias juga? Bisa banget. Nah, disinilah seimbangnya. Pakai insting atau firasat awal Anda itu sebagai hipotesis. Hipotesis. Maksudnya? Sebagai titik awal buat ngelidik lebih lanjut. Bukan kesimpulan akhir. Jangan diabain kesan pertama itu. Tapi jangan juga berhenti di situ. Tugas berikutnya ya secara sadar cari bukti buat konfirmasi atau malah nyanggah kesan awal tadi. Verifikasi firasat Anda pakai observasi yang lebih teliti. Oke, jadi kayak kompas awal gitu ya. Nah, selain kesan pertama, petunjuk observasi apa lagi sih yang ada di sekitar kita? Sumber nyebutin pilihan kata-katanya. Benar, pilihan kata itu bisa banyak ngungkap loh. Perhatiin deh penggunaan kata ganti. Lebih sering bilang saya atau cenderung pakai kami atau malah omong pasif. Terus, tingkat emosi dalam bahasanya. Datar, dramatis, atau analitis. Metafora juga katanya. Iya, penggunaan jargon atau metafora. Misalnya, orang yang sering pakai metafora perang pas ngomongin hubungan, mungkin dia lihat interaksi itu kayak arena menang kalah. Atau cara mereka nyalahin sesuatu. Bilangnya, dia tersakiti oleh kata-kata saya, ini ngakuin peran. Atau dia merasa tersakiti, ini kayak jaga jarak. Beda kan rasanya? Iya, beda nuansanya. Penampilan fisik juga dihitung, pakaian gitu. Bisa jadi. Pakaian bisa jadi sinyal soal identitas yang pengen ditampilin, status, kelompok, nilai, atau ya sekedar tingkat kepedulian sama diri sendiri. Bahkan hal detail kayak senyum di foto. Senyum di foto? Iya. Riset nunjukin senyum tulus yang pakai otot sekitar mata itu loh senyum Duchenne, itu cenderung nyambung sama kebahagiaan jangka panjang yang lebih baik dibanding senyum pajangan doang. Wah, sedetil itu ya. Terus gimana sama lingkungan fisik kita? Barang-barang milik kita? Konsep Snoop dari Sam Gosling itu menarik deh. Betul. Lingkungan sama barang-barang kita itu kan perpanjangan diri kita ya. Gosling bagi jadi 3 jenis petunjuk. Identity claims, barang yang sengaja kita pajang buat nunjukin kita siapa atau pengen dianggap gimana. Contohnya? Poster band, ijazah, buku-buku tertentu di rak depan. Terus feeling regulators, barang yang kita pakai buat ngelola emosi. Kayak foto keluarga gitu? Bisa, foto keluarga, musik yang menangin, selimut favorit. Terakhir, behavioral residue. Jejak perilaku kita yang ketinggalan gak sengaja. Kayak meja berantakan gitu? Hahaha, bisa jadi. Tumpukan piring otor, susunan buku di rak, kerapian meja kerja. Contoh sederhana di buku. Rumah yang dekorasinya meriah banget pas liburan di luar, itu seringkali isinya orang yang lebih ekstrovert dan ramah. Masuk akal sih. Kalau jejak digital kita gimana di zaman sekarang? Wah, jejak digital bisa jujur banget. Cap waktu di email atau postingan medsos bisa kasih petunjuk soal chronotype orang. Dia kalong atau ayam?
Foto profil medsos. Riset nunjukin ekstrovert cenderung pilih foto lebih warna-warni. Ada banyak orang, senyum lebar. Introvert mungkin lebih artistik atau fokus ke objek lain. Bahkan hal sekecil jabat tangan di dunia nyata. Jabat tangan? Iya. Kuatnya gimana? Terlalu keras, lemas, lemerp nggak? Keringetan gugup. Siapa yang mulai duluan? Lamanya gimana? Semua itu data lo. Gila, banyak banget ya yang bisa diamati. Nah, selain ngamatin pasif gitu, kita juga bisa observasi aktif lewat pertanyaan kan? Terutama pertanyaan nggak langsung katanya. Kenapa ini lebih efektif? Pertanyaan nggak langsung itu seringkali lebih efektif karena nggak bikin orang ngerasa diinterogasi atau disudutin. Jadinya mereka cenderung ngasih jawaban yang lebih jujur, yang ngungkap nilai sama motivasi asli mereka, bukan jawaban standar atau yang seharusnya. Bener juga. Kalau ditanya langsung soal nilai, jawabannya suka normatif ya. Nah, itu dia. Bisa kasih contoh pertanyaan nggak langsung yang kuat dari sumbernya? Oke, misalnya nih, daripada nanya, apa sih yang memotivasi Anda? Coba deh tanya gini, hadiah apa yang bakal bikin Anda kerja paling keras buat dapetinnya? Dan hukuman apa yang paling pengen Anda hindarin? Wih, Jawaban pertanyaan ini langsung nyentuh inti prinsip kesenangan rasa sakit tadi kan? Ngungkap apa yang benar-benar dorong dia, sama apa yang ngakutin dia. oke. Ada lagi? Hal apa Anda ngerasa nggak masalah hemat banget atau bahkan nggak usah sama sekali? Ini bisa ngebuka banyak hal soal apa sih yang dia hargain di atas segalanya. Pertanyaan-pertanyaan itu kayak kunci pembuka yang cerdas ya. Oke deh, rasanya kita udah bongkar banyak lapisan nih dari buku ini. Jadi, intinya nih, pahami motivasi dasar, terutama apa yang dihindari. Betul. Baca pola bahasa nonverbal. Ingat, cluster, baseline, incongruensi. Pakai kerangka kepribadian sebagai peta kasar aja. Hati-hati ya pakainya ya. Iya, terapin strategi deteksi bohong yang fokus ke percakapan, bukan cuma tanda fisik. Terus asah observasi detail di sekitar kita dan lewat pertanyaan cerdas. Semua ini tuh skill yang bisa kita kembangin ya. Tepat sekali. Dan penting buat Anda ingat nih, ini bukan sekedar teori psikologi yang menarik aja gitu. Ngasah kemampuan ini tuh bisa secara nyata ningkatin kualitas komunikasi Anda. Jadi lebih nyambung gitu ya. Bisa memperdalam empati juga, dan bantu Anda navigasi interaksi sosial, baik personal maupun profesional, jadi lebih efektif dan lebih pede. Ini kayak toolkit praktis lah buat memahami manusia. Oke, nah sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungin. Silahkan. Setelah nyimak macam-macam cara ngamatin orang lain tadi, coba deh arahin dansa observasi itu sebentar aja ke dalam diri sendiri. Ada nggak sih observasi kecil soal diri Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Ingat, perjalanan memahami orang lain itu seringkali dimulai dari pemahaman diri yang lebih jujur dulu.